kita melihat dua sisi. Teknologi itu selalu dua sisi. Assalamualaikum, halo sobat muda, kembali lagi di Potski, podcastnya anak vokasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 The Harmonizers. Nama saya Gania dari Prodi Komunikasi Digital dan partner saya Yogi dari Prodi Manajemen Informatika. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber atau teman-teman kita yang jago banget, yang keren banget mungkin ya. Ganteng mungkin ya Kak ya. Wah, ganteng. Jangan so ganteng tapi Kak. Oke, kita lanjut dengan kakak siapa ini? Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Afdal Kadri dari Prodi Manajemen Informatika. Halo teman-teman, nama saya Fahad Abdullah Fauzi, saya dari bisnis digital. Wah, kita keren banget nih Kak. Mungkin karena kita baru kenal lama, mungkin mau teman-temannya juga pengen tahu dari asal sekolahnya di mana, terus alasan masuk di LP3 ini apa? Alasan masuk dari LP3, asal sekolah dulu ya? Iya, asal sekolah. Asal sekolah saya itu di SMK Plus PGRI 1 Cibinong. Dan alasan saya masuk kampus LP3 ini itu karena saya ingin mengembangkan skill lah. Kebetulan kan kampus ini itu vokasi kan. Iya. Dan terus ada juga jurusan yang mendekati sama jurusan yang ada di sekolah saya. Emang kalau boleh tahu pas dulu sekolah jurusannya apa tuh? Teknik komputer dan jaringan. Oh, TKJ. Jadi waktu TKJ. SMK kita belajar tentang hardware-nya, mungkin di kuliah ini kita mau belajar software. Saya Konten lah ya. Iya. Keren. Kalau dari Kak Faat sendiri? Kalau saya dari SMK Wikrama 1 Garut, alasan saya yaitu ingin mencari pengalaman baru dan juga ingin terjun ke dunia bisnis. Oh, dari Garut ya Kak? Garut. Jauh banget wah. Iya betul, jauh. Itu Kalau boleh tahu, kalau dari Garut ke Jakarta tuh berapa lama tuh Kak? Kalau naik perjalanan. Biasanya sekitaran 5-6 jaman sih biasanya. Itu berarti tadi berangkat jam berapa? Kalau tadi mah jam 7 sih. Emang dari Garut tadi? Enggak kan? Enggak kan? Oh iya, enggak. Oh, udah nggak di Garut kan? Udah di Jakarta kalau di Bogor. Udah nggak di Garut. Nah, kira-kira nih dari Afdal dan Pak Asindi kan udah duduk di sini. Tahu nggak kita mau bahas apa nih hari ini? Waduh, kurang tahu. Kita di sini kedatang di sini itu cuma datang doang ya? Iya. Suruh datang. Oh, cuman bawa diri aja ya? Nggak tahu mau bahas berarti. apa? Kasih tahu nggak sih Kak? Kasih tahu nih. Kasih tahu lah. Nah, kasih tahu aja ya. Hari ini kita pembahasannya atau temanya itu tentang teknologi atau AI. Nah, karena teknologi ini luas banget ya, mungkin kita bisa ambil dari hal kecil yang kita pakai sehari-hari, teknologinya yaitu handphone. Nah, menurut Afdal dan Faat ini, handphone ini punya sisi negatif dan positifnya nggak tuh? Kira-kira apa? Handphone ya. Menurut saya handphone ini adalah salah satu alat teknologi tools universal yang digunakan oleh seluruh negara. Benar banget. Betul. Habis itu kalau menurut saya ini lebih positif sih kalau menurut gue. Jadi sisi positifnya yaitu bisa digunakan untuk belajar. Nah, di sini nih belajar. Nah, anak-anak yang contoh anak RPL itu bisa belajar untuk mencari codingan di AI ataupun search lah gitu di mana saja di preschool gitu. Nah, kalau kalau semisalnya komunikasi nih. Nah, komunikasi ini kalau teman kita atau kerabat kita gitu yang ada di Jawa, di Malaysia ataupun di Papua itu bisa kita menggunakan alat media sosial gitu berupa WhatsApp, FB, IG. Nah, apalagi kalau misalkan kita ingin melihat wajahnya gitu. Nah, itu bisa video call. Nah, itu lebih mudah gitu. Boleh tahu wajah siapa tuh Kak? Waduh, wajah pacar jangan-jangan. Bukan. Yogi ya itu ya? Aduh, saya tidak punya pacar. Ya, itu promosi diri. Promosi diri mungkin ya teman-teman. Kayak lemes banget nih, buat Yogi udah makan belum sih Bang? Udah. Alhamdulillah udah. Makan apa tuh? Roti tadi. Kalau dari Afdal sendiri gimana tuh pandangannya? Dari pandangan saya, tadi kan itu sisi positifnya aja. Betul. Sebenarnya di handphone ini ada juga sisi negatifnya. Yang pertama mungkin dari anak-anak dulu nih, anak kecil. Kan udah banyak tuh anak-anak yang bermain handphone. Nah,
itu benar-benar dampak buruk juga buat anak-anak karena handphone ini bisa buat anak-anak malas belajar kan. Terus juga ya jadi kurang tidur anak-anak, begadang juga lah main game. Terus buat anak-anak pemikirannya tuh jadi sempit gitu. Ngeblank gitu ya. Ngeblank. Terus yang kedua tuh handphone juga bisa meningkatkan bullying. Cyberbullying. Ya, cyberbullying itu berbahaya banget. Oke. Mungkin yang sedikit tambahan juga kali ya. Handphone itu satu lagi positif dari handphone soal data. Handphone tuh bisa mempermudah menyimpan data juga. Omong-omong tadi soal data, ada nggak sih cara agar handphone kita tidak berbahaya menyimpan data di handphone privasi dan privasi keamanannya ya. Nah, iya. Nah, kalau data ini itu sangat tricky gitu, sangat susah kalau menurut saya Rumit aja. lah ya. Rumit. Nah, apalagi contoh kalau misalnya data negara nih ya, datanya kan emang udah banyak nih. Betul. Seandainya data ini ke-hack gitu. Nah, itu datanya hilang semua. Aduh, ngeri itu. Nah, iya itu. Waspada aja kalau yang emang data-data kita di-hack gitu kan. Nah, sama jangan sembarangan kita mendownload aplikasi atau kita ke website gitu. Website sembarangan gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu itu kita lagi dipantau sama siapa kan. Nah, kadang ada notif tuh. Contoh kita ke LK21, Netflix ataupun YouTube gitu aplikasi lain gitu. Nah, ketika ada notif gitu, itu lebih baik kita blokir kan supaya lebih aman aja gitu. Oke, kalau dari Afdal sendiri? Ya, mungkin dari saya akan ngasih solusi sedikit lah ya. Yang pertama itu kalau bisa tingkatkan tingkat keamanannya handphone, kasihlah password, sandi, terus buat backup datanya. Kalau bisa juga kita punya 2 handphone untuk orang-orang yang bisnis mungkin kan punya 2 handphone, mungkin yang satu buat sehari-hari, yang satu itu buat bisnis mereka menyimpan data. Terus yang kedua yaitu seperti yang dibilang, jangan asal masuk website ilegal lah yang keamanannya itu dipertanyakan. Yang ketiga itu aplikasi juga, pintar-pintar memilih-milih aplikasi. Oke. Mungkin aku sedikit kasih pendapat dari aku pribadi ya. Sejujurnya aku setuju banget nih sama Faat. Kayak tadi yang pertama poinnya tentang datanya itu bisa aja anak kecil, kan data kita tuh ada alamat juga. Alamat rumah ya, Iya, alamat rumah. Bisa aja anak kecil lagi megang handphone orang tuanya tiba-tiba mencet beli barang yang sampai ratusan ribu, ratusan juta, puluhan juta, kita nggak tahu kan. Itu kan banyak banget ya berita sekarang. Nah, itu kita bisa meminimalisirkan tuh. Misalkan datanya harus benar disimpan. Nah, terus tadi benar kalau misalkan kita buka website, takutnya di website tersebut ada iklan yang pornografi, itu bahaya banget ya. Bahaya banget itu jangan sampai ya. Harus selalu diawasi. Iya benar. Takutnya anak kecil yang ngelihat, kalaupun kita yang melihat juga itu bahaya ya. Yogi ya bahaya ya Yogi. Oke. Terus kalau bisa tuh benar diblokir aja. Setuju banget sih aku. Sedikit tambahan mungkin satu lagi soal jangan asal nyambung wifi atau alamat internet apapun lah. Bisa langsung terakses ya? Bisa terakses kalau alamat IP-nya terdaftar gitu. Kalau wifi yang mungkin keamanannya dipertanyakan juga itu. Oke. Benar juga. Untuk teman-teman yang di rumah atau kakak-kakak yang sudah memiliki anak, tolong dijaga dan diwaspadailah karena gadget tuh sangat berbahaya untuk anak-anak. Mungkin sekarang juga udah ada fitur pengawasan orang tua tuh bisa dipakai. betul. Bisa juga anaknya daripada main handphone kan atau teknologi sekarang mendingan di main bola, main layangan. Zaman sekarang tuh kayak susah ya ngeliat anak kecil. Betul. Lebih pada mainnya Free Fire, ML, Roblox ya kan. Kayak seru sih, emang benar kita juga main itu. Cuman mungkin lebih diminimalisir dibatasi. Mendingan aktivitas di luar bertemu teman-temannya sebayanya atau gimana. Betul banget. Boleh main cuman jangan sampai berjam-jam lah gitu ya kayak. Betul. Masih ada harus waktunya lah ya. Iya, betul. Oke. Kalau tadi kan tentang data ya, teknologi. Nah, selanjutnya nih teknologi kita kan berkembang banget ya. Bisa aja kita tuh zaman sekarang juga
kalau sekolah pakainya AI. Nah, Wah, AI, misalkan ada tugas, cari deh di ChatGPT, Betul. cari deh di Meta, banyak sekali kan, langsung tinggal copy, paste gitu. Nah, menurut kakak nih, manusia bakal tergantikan nggak oleh AI? Apalagi kan banyak juga yang mulai merakit robot, mulai menggantikan manusia dengan robot. Menurut kakak sendiri gimana? Kalau menurut saya pribadi, manusia tidak akan tergantikan oleh AI karena AI itu dibuat oleh sang penciptanya nih, atau mungkin yang ngebikinnya lah, yang ngebikinnya itu dia itu cuman buat mengerjakan satu hal yang apa diperintahkan oleh sistem tersebut. Sedangkan manusia itu kan memiliki otak yang ya udah setelah mereka yang ngatur diri mereka sendiri, bukan orang lain yang ngatur mereka. Mungkin ada tambahan sedikit dari rekan saya. Saya tambahan dikit, AI ini dia ini membantu manusia. Kalau dibilang bisa menggantikan manusia, tidak. Kalau menurut saya tidak sepenuhnya tergantikan. Karena AI ini dia ini membantu manusia dan jenis dia ini apa sih namanya, jenis pekerjaan dan skillnya itu yang ada di AI, yang di bisa- robot. yang Nah, bisa digantikan. iya betul. Oke. Nah, karena si AI ini dia ini diciptakan sesuai datanya. Nah, kalau manusia ini kan emang nggak terlalu ini kan. Kalau misalkan AI nih, contoh AI nih ya, AI disuruh sesuai datanya nih ini. Nah, sama manusia kan, manusia bisa mengerjakan lebih dari data itu kan. Betul. Di contoh ya, contoh kita bisa nyapu ataupun apalah gitu ya. Nah, itu contohnya. Betul, aku setuju banget dan mungkin aku mau nambahin sendiri ya dari pendapat aku. Kalau AI itu nggak ada rasa empati. Betul. Kalau manusia punya Iya. rasa empati, terus betul. pemikirannya lebih luas. Betul. Bahkan kita tidak punya batas lah ibaratnya Nah, untuk betul banget. berpikir, Mungkin- untuk membagi pikiran. Ya mungkin kelemahan di manusia cuma mudah capek kali ya. Iya betul. Perasaan. Sebenarnya AI pun punya kelemahan mungkin ya, kayak robot bisa aja konslet. Betul. Sama aja ya. Iya sama aja sebenarnya. Cuman bahayanya juga kalau misalkan kita nih, banyak ya teman-teman mungkin yang cerita atau curhat di ChatGPT atau AI tentang perasaannya nih. AI tersebut akan memvalidasi perasaan kalian karena mereka tidak punya empati, mereka tidak punya rasa kemanusiaan itulah. Betul. Nah, menurut saya juga AI ini tidak dapat menggantikan manusia. Oke. Dan cara berpikir AI itu nggak terlalu luas seperti manusia ya. Benar. Nah, kira-kira tadi kan kita udah bahas teknologi AI. Kira-kira teman-teman nih dari Afdal dan Faat ada nggak tips dalam penggunaan teknologi atau AI dan sarannya untuk perkembangan teknologi ini? Gimana tuh? Oke, mungkin tips dan sarannya ya. Yang pertama itu kita harus sering-sering update lah tentang teknologi ini. Ya kan teknologi itu berkembangnya sangat pesat kan. Benar. Itu penting juga untuk update biar nggak kurang update gitu kan. Betul. Yang kedua juga mungkin kita harus bijak-bijak dalam penggunaannya. Harus lebih, untuk anak-anak harus lebih diawasi. Tuh, yang tadi Kak Gania Iya. ngomong itu kayak pornografi tuh Bahaya. Bahaya juga ya. Terus Bahaya pesan online, banget pesan itu. online. Ya, terus juga ini lebih menjaga lah penggunaan, kayak nggak boleh asal masuk Betul. website atau itu aplikasi atau asal masuk jaringan juga. Terus yang ketiga ini kalau bisa kita bisa meningkatkan keamanan data, password Biar nggak kita mudah bikin. dicuri ya Betul. data pribadi kita. Benar Mungkin sekali. cara meningkatkan keamanan data nih gimana menurut Kak Afdal? Kita bisa ngebuat password yang lebih canggih gitu, atau Dari mungkin mana? sekarang ini kan siapa tahu kita ada yang mau buat kan, mungkin kalau sidik jari kita bisa bisa dikopi Iya, gitu. copy. mungkin bisa Face ID juga. Face ID bisa kan, apalagi udah ada AI Ya, Benar. betul. kalau bisa menggunakan mata atau kayak detak jantung gitu, Iron Man banget. Detak Bisa- jantung, iya. kayak di Iron Man. Iron Man iya. Iron Man ya, suka nonton Marvel nih kayaknya Kalau kata ini. bikin password yang nggak bisa diakses sama orang, kata-kata rahasia lah gitu. Oh, betul, benar, betul, benar. betul. Mungkin kalau misalkan yang tadi pakai detak jantung, semoga 2030 Bisa. deh ya. Amin. Udah punya anak belum Yogi? Waduh, insya Allah sih udah ya. Oh, mau cepet-cepet.
sekarang anak umurnya udah ya umur 25 ya? kepala Itu rambut udah ada ubanan. Rambutnya saya sudah ubanan ya. Oh ya, oke. Nah, kalau dari Kak Fa sendiri? Sedikit saran dari saya, jangan terlalu scrolling ketika malam. Handphone. Iya betul, handphone, karena itu membuat cepat mata lelah dan juga ketika kita bangun itu susah. Oke. Benar sih, takutnya matanya iya. kena radiasi Nah, ya, iya. radiasi Misalnya- handphone. Betul. Kita lagi nonton TikTok nih, scroll TikTok nih, lampu mati, HP depan mata nih cahayanya nih. Nah, mata, itu, mata radiasi. Bahaya banget. Bahaya Bahaya banget ilahi itu, ya. cahaya bapak. Nanti itu. jadi pakai kacamata, bukan cahaya ilahi. Cahaya bapak. Oh, Saya bapak. cahaya bapak. Oke. Tapi aku sedikit tambahin ya. Aku pribadi setuju banget sama yang Kak Afdal bilang tadi. Yang poin pertamanya tentang Poin pertama. perkembangan teknologinya. Perkembangan teknologi ya. Nah, tapi seiring perkembangannya teknologi, mungkin kita sebagai manusia boleh juga memperkembangkan diri sendiri agar kita tidak kalah nih sama teknologi AI atau robot. Betul. Jadi seiring berjalannya kita juga tetap berkembang. Betul. Jadi kita nggak stuck aja nih, kita nggak cuman ngandelin AI, ngandelin Betul, teknologi. betul. Kita biar jadi manusia yang modern juga, Betul. benar Oke, oke, kan? oke. Biar nggak kudet-kudet amat ya kayak. Kudet-kudet banget. Biasanya nanti kalau orang tua nanya ini gimana, kalau kita kudet kita juga nggak tahu kan, bahaya. Nanti tiba-tiba orang tua nggak aksesnya yang lain-lain, Betul. tiba-tiba ordernya yang lain-lain. Waduh. Bahaya. Bahaya. Pernah ya Kak? Belum. Oh belum pernah. Jangan dong, Jangan, pernah. jangan. Jangan belum. Jangan sampai. Asli itu sih Yogi ya. Oke, mungkin mau ngasih kata-kata dikit aja Oke, nih oke. buat pengguna-pengguna teknologi. Ini kayak Kak Gem, paham? Wow, Bukan. Bukan. Sebagai pengguna teknologi jangan hanya sebagai pengguna, kita juga harus bisa sebagai pengembang atau mungkin juga kita bisa menciptakan teknologi yang lebih baru lah, Wah. pengguna yang lebih bijak. Nah, wis. Betul. Keren banget. Dan tambahan dari saya, karena adanya teknologi, hidupmu harus menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih stres. Benar. Sebenarnya ada juga nih kata-kata kayak pisau di tangan penjahat bisa jadi bunuh atau bunuh diri, bunuh orang. Tapi kalau pisau di tangan koki, di tangan orang tua itu bisa menjadikan masakan yang kita bisa makan. Potong ayam ya kayak. Iya kan? Ya, motong ayam. Iya, Motong betul. ulat Motong bisa. ayam, motong Dia ayam. Bang Yogi ini lapar kayaknya. Oh ya kayaknya lapar. Mau makan bang? Aduh, abis inilah. Tapi itulah teknologi seperti pisau. Kalau misalkan kita tidak gunakan dengan baik, itu kita bisa terbunuh atau membunuh seseorang. Betul. Dari cyberbullying lah. Misalkan kita cyberbullying tadi ya yang dibahas oleh Kak Afdal, itu kita bisa aja ngebully orang yang kita nggak kenal kayak influencer, tapi memakai fake account. Betul. Kalau zaman sekarang Itu ngomongnya dia, sih betul. mental sosmed Ya, ya. medsos, apa mental sosmed ya. Media sosial. Kayak gini mental sosmed. Bukan. Oh, enggak. Yang Apa mau ya? ngajak berantem gimana? Ayo sini berantem. Mental ini. Lawan El Rumi. Ayo. Siapa sini? Jeffrey Nicole saya tampil. Oke, itulah ya teman-teman. Kita itulah Habis membahas tadi tentang teknologi Benar. AI, teknologi handphone dan tips dan saran. Oke, mungkin cukup di sini aja. kita sudah sampai ke Sudah, penghujung acara penghujung acara. kita. Jangan lupa di subscribe agar kalian bisa nonton podcast selanjutnya. Saya Gania dan partner saya. Yogi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.